Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sucinya wadah salah seorang di antara kalian apabila seekor anjing menjilat di dalamnya, yaitu dengan dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan debu." Hadis riwayat Muslim. Di dalam lafaz Muslim yang lain disebutkan, maka hendaklah menumpahkannya. Adapun dari At-Tirmizi disebutkan, yang terakhir dari 7 atau yang pertama dari 7 kali basuhan itu. Hal-hal penting dalam hadis. 1. Anjing adalah binatang yang najis. Demikian pula seluruh anggota tubuh dan kotorannya. 2. Najis anjing adalah najis mughallazah, yaitu kategori najis yang paling berat. 3. Tidak cukup menghilangkan najisnya dan mensucikan darinya kecuali dengan 7 kali basuhan. 4. Apabila seekor anjing menjilat ke dalam sebuah wadah, maka tidak cukup membersihkan jilatannya dengan dibersihkan saja, tetapi dengan mengalirkan air lalu mencuci wadah sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan debu. 5. Ungkapan idza walagha mengecualikan sesuatu apabila yang dijilat dengan mulutnya adalah barang yang keras, karena yang wajib adalah membuang apa yang terkena mulut anjing, dan tidak wajib mencuci wadah tersebut kecuali dalam keadaan basah. 6. Wajibnya menggunakan debu sekali saja dari basuhan-basuhan yang ada, dan yang lebih utama pada basuhan pertama, agar air digunakan untuk basuhan berikutnya. 7. Keharusan menggunakan debu dan tidak dengan yang lainnya, atau benda-benda yang dapat menghilangkan dan membersihkan karena beberapa hal. Yang pertama, dengan debu dapat dihasilkan kebersihan yang tidak didapatkan oleh benda-benda lainnya, yang dapat menghilangkan dan membersihkan suatu benda. Yang kedua, nampak dalam kajian ilmiah bahwa dari debu dihasilkan daya pembersih khusus yang tidak ada pada jenis benda lainnya. Inilah salah satu mukjizat ilmiah syariat di mana pelakunya tidak mengucapkannya berdasarkan hawa nafsu, melainkan berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Yang ketiga, sesungguhnya kata debu adalah nash dalam hadis. Kewajiban kita adalah mengikuti apa yang tertera di dalam nas. Kalau saja ada benda lain yang boleh menempati posisinya, maka akan datang nash lainnya yang mencakup hal tersebut. 8. Menggunakan debu diperbolehkan, yaitu dengan mencampur air dengan debu atau debu dengan air, atau diambil debu yang telah dicampur dengan air, lalu tempat yang terkena najis dibasuh dengannya. Adapun mengusap tempatnya yang terkena najis dengan debu saja, maka ia tidak sah. 9. Ditetapkan secara medis dan diketahui melalui teknologi modern bahwa di dalam air liur anjing terdapat mikroba penyakit mematikan yang tidak dapat dihilangkan hanya dengan menggunakan air, tanpa disertai debu secara khusus. 10. Makna lahiriah hadis menunjukkan bahwa ia berlaku untuk umum, yaitu pada semua anjing. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa sesungguhnya anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga kebun, dan hewan peliharaan dikecualikan dari keumuman ini. Hal ini berdasarkan pada prinsip toleransi syariah dan kemudahannya. 11. Para ulama berbeda pendapat mengenai wajibnya menggunakan debu. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa yang wajib adalah 7 kali basuhan. Adapun menggunakan debu dengan 7 kali basuhan tidak wajib hukumnya. Hal tersebut karena kesimpang siuran periwayatan hadis. Di dalam pencucian yang menyangkut masalah debu, di dalam sebagian riwayat lainnya bahwa debu digunakan pada cucian yang pertama,
sebagian riwayat pada cucian yang terakhir, dan sebagian lainnya tidak menentukan posisinya, yang penting pada salah satunya. Karena kesimpangsiuran hadis itulah, maka gugur hukumnya mengambil dalil wajib memakai debu. Dan yang dijadikan dasar adalah tidak wajib. Syafi'i, Ahmad, dan para pengikutnya mayoritas mazhab Az-Zahiri, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Thawr, Abu Ibnu Jarir, dan ulama lainnya mensyaratkan pemakaian debu. Dengan demikian, apabila najis anjing disuci tanpa debu, maka ia tidak suci. Hal tersebut berdasarkan nas-nas yang sahih. Namun, dakwaan kesimpangsiuran hadis di dalam periwayatan itu tertolak, karena periwayatan dapat digugurkan lantaran ada kesimpangsiuran hadis dari berbagai sisinya. Adapun apabila sebagian sisi hadis unggul atas sebagian yang lainnya, maka yang dijadikan hukum adalah periwayatan yang unggul, sebagaimana yang ditetapkan dalam usul fikih, dan di sini yang diunggulkan adalah riwayat Muslim, bahwa ia pada basuhan yang pertama.